Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mintati SPDI, guru PAI dan Budi Pekerti asal SMP Negeri 1 Tanjung Lubuk, akan mempersembahkan video pembelajaran mendalam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, selalu ceria. Semangat pagi? Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa belajar seperti biasa. Kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Sebelum kita memulai, kita berdoa dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah kawan-kawanku, sebelum kita melaksanakan pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa ini, pembelajaran kita untuk hari ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kalian sendiri, orang lain, masyarakat, orang tua, dan siapa yang ada di sekitar kita, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, Ibu akan ngecek kehadiran siapa-siapa yang hari ini tidak masuk kelas ya. Sudah makan tadi? Sudah. Sholat subuh? Sholat. Dibaca nggak Al-Qur'annya? Dibaca nggak? Baca, nggak usah banyak-banyak bacaannya. 1 lembar, 1 ayat, jadi asal setiap hari. Oke. Untuk hari ini ya. Tanggal berapa ini, Nak? 17. Abdul Hafiz, Aldi Saparudi, Akila Nurkisha, Arif Fajri, Azmi Aufa, Dahlia Malasari, Dedi Yusuf, Diki Saputra, Dwi Putri Anggra ini ya, Fajri Nur Saputra. Oh, sakit ya. Hervia Permatasari. Oke, Kaila Dwi Anggra ini. Lindayana. M Yusuf. M Dodi. M Muid. Belum makan Muid. Nopi Agustin. Nur Aisyah. Oktarini. Putri Nurbaiti. Rahmat Nasa Putra, Rahmiwati,
Rizky Padlan, Saprianto, Sela Maulida, Sulastri, Syifa Audila, Fahrul Rozi, Yulianti, Jumiati. Alhamdulillah. Berarti kawan kita ada yang enggak sekolah satu sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sehat, besok bisa sekolah lagi seperti biasa. Baiklah, kita lanjut ya. Untuk udah masih ingat ya, ingat kesepakatan kelas kita. Pada saat pembelajaran berlangsung, peserta harus mengerjakan tugas. Kita nanti ada tugas ya. Sebelum kita ke materi, tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dipahami ya. Murid mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah-sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Nama kitab tahu, terus yang lebih penting lagi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita ke materi selanjutnya, Ibu mau nanya nih. Ada berapa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diketahui? 4. Coba Sela, satu apa? Siapa? Taurat. Putri? Injil. Siapa ini? Nopi? Al-Quran. Ada berapa? 4. Oke. Apakah kalian pernah melihat atau membaca berita tentang konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan? Pernah? Lihatnya di mana? Di TV. Di yang sering sekarang kamu lihat apa? Di HP. Itu melalui apa? YouTube. Ya lagi? Itu apa kalau kamu nonton itu yang sering itu di TV, di HP? Kalau nonton TV sekarang udah jarang. Yang sering kamu sekarang kan lagi megang HP kan, lagi seneng-senengnya, lagi cinta sama HP. Karena HP lupa makan, karena HP lupa baca Al-Quran. Tapi Ibu yakin kalau anak-anak Ibu 82 setiap habis selesai sholat megang dan membaca Al-Quran. Menurut kalian, bagaimana peran Al-Quran sebagai pedoman hidup bisa membantu kita membantu masyarakat yang toleran? Ayo, yang bisa? Menurut kalian, bagaimana peran Al-Quran sebagai pedoman hidup bisa membantu kita membangun masyarakat yang toleran? Kaila? Peran Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran itu sebagai apa? Pedoman hidup. Toleran, yang berbeda agama. Boleh saling menghina? Boleh. Boleh hidup bersama? Boleh. Kita harus saling menghormati walaupun agama mereka berbeda dengan kita. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang di sekitar kalian ada yang beda agama? Tidak. Tapi suatu saat nanti kalian akan hidup di daerah lain, sekolah di daerah lain, kuliah nanti di lain daerah. Di situ akan ada beda-beda agama. Jelas tadi? Ada berapa kitab Allah yang harus kita ketahui? 4. Oke, pintar. 1 apa? 1. 2. 3. 4. Al-Quran. Oke, sebelum kita ke ini kita lihat dulu video. Tolong di
saksikan dengan benar, dipahami apa tujuannya video tersebut. Kalau ada yang penting boleh dicatat. Tingkat kekerasan dan intoleransi antar umat beragama di tanah air yang tahun terus meningkat, bukan hanya di antara elemen masyarakat. Berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Rentannya tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama ini tercermin dari terus melonjaknya angka kasus intoleransi setiap tahunnya. Menurut lembaga The White Institute, kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi sepanjang 2010 berjumlah 62 kasus. Kasus tertinggi berupa pelarangan atau pemaksaan keyakinan, yaitu 25 kasus atau 40%. Sisanya pembatasan rumah ibadah, 19 kasus. Sedangkan pembiaran kekerasan di antara kelompok masyarakat sebanyak 15 kasus. Sepanjang 2011 terjadi 92 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari angka itu, pelarangan dan pembatasan aktivitas keagamaan atau kegiatan ibadah menempati posisi tertinggi, yakni 49 kasus. Disusul kasus intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara sebanyak 20 kasus. Sedangkan aksi kekerasan dan pemaksaan keyakinan atau penyegelan rumah ibadah berjumlah 27 kasus. Jumlah kasus intoleransi kembali melonjak di tahun 2012. Sepanjang tahun 2012 terjadi sedikitnya 278 kasus. 6 kasus paling menonjol diantaranya pelarangan rumah ibadah dan pembiaran aksi intoleran oleh aparat. Tingkat intoleransi di tahun 2013 tercatat juga masih tinggi. The White Institute mencatat selama tahun 2013 terjadi 245 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Dari jumlah itu, sebanyak 106 kasus melibatkan aktor negara, sedangkan sisanya dilakukan aktor non-negara seperti ormas dan institusi keagamaan. Tahun 2014, jumlah kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama jumlah 156 kasus. Sementara menurut catatan Komnas HAM, kasus pengaduan masyarakat terkait intoleransi mengalami peningkatan sebesar 30% pada kuartal pertama tahun 2015. Dari nonton video itu ya, nanti kalian bisa ada pertanyaan ya. Kira-kira dari nonton video tadi, ada nggak hubungannya sama materi kita hari ini? Ada. Tentang apa kita belajar hari ini? Yang ada hubungannya dengan kitab-kitab Allah. Sebelum membahas video tadi, kita ice breaking dulu sebentar. Kita nyanyikan nama-nama kitab Allah ya. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Oke, terima kasih. Terus, apa yang kamu bisa dapatkan dari nonton video tadi? Ayo, kelompok 1 dulu. Apa yang kamu lihat dari video tadi? Ayo, apa yang kamu lihat dari video tadi?
Salah satu yang kamu dapatkan dari nonton video tadi, ada petugas apa di situ tadi? Polisi. Ribut dengan siapa? Dengan siapa? Pernah nggak terjadi di lingkungan kita? Kalau lingkungan kita karena kita nih agamanya sama. Itu tuh salah satu contoh kejadian yang ada di luar sana. Yang ada perbedaan agama. Tapi kalian, kita harus tetap, apa tadi katanya? Toleransi. Kira-kira menurut kalian tuh toleransi itu apa ya? Coba. Ayo, toleransi. Misalnya, Sela contohnya, dia nganut agama Kristen. Contoh ini ya. Dia dalam sekelas. Terus kawannya Saprianto Muslim. Nah, pas jam sholat zuhur tiba, ada kerjaan kelompok. Sedangkan seorang Muslim ada kewajiban apa di situ kalau dengar azan sholat zuhur? Jadi, apa yang dilakukan Sela terhadap kawannya Saprianto menurut kalian? Apa coba? Coba Sela? Menyuruhnya untuk sholat. Yang lain nggak usah sholat lah, kerjaan kita masih banyak misalnya. Nah, ayolah nggak usah sholat-sholatan lah. Misalnya ada, tapi dia yang tahu toleransi tadi. Ayo Saprianto sholat dulu, nanti kita lanjut pekerjaan kita. Disitulah ada timbul toleransi antar umat beragama. Sekarang ibu nanya nih, yang seagama boleh saling jahat? Boleh. Boleh saling menasihati? Boleh. Ayo kita sholat, udah azan kayaknya itu. Alah makin dah sholat, kata Dedi. Padahal kata ibu kelas 82 wajib sholat zuhur di sekolah. Kecuali bagi yang berhalangan. Alah makin dah sholat, nggak usah sholat-sholatan. Ayolah beli jajan aja, main. Sebentar lagi juga masuk. Nggak usah lagi sholat kita. Nah, itu seagama. Harusnya saling mengajak kepada kebaikan. Di sholat-sholatan jadi Ustadz Ma'wah. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Nah, itu yang nggak boleh. Kita hidup ini harus saling toleransi, saling menghargai, saling menasehati, bukan saling bermusuhan. Kayak yang video tadi itu sebenarnya, itu adalah salah satu kejadian yang tidak boleh kita tiru. Jadi, tetanggamu ada nggak yang beda agama? Nggak ada ya? Pernah nggak kamu apa keluargamu berseteru, balah dengan tetangga? Pernah? Nggak pernah ya? Apalagi mayoritas penduduk kita kan yang deket-deket itu masih apa? Masih saudara. Lokok miana kita nah. Ada yang masih ya, ada yang baris di situ ya. Ombenya, pamannya, bibitnya. Kalau dalam satu kampung itu masih ribut, masih balak, berarti terlalu. Kita masih saudara. Dengan yang beda agama saja kita tidak boleh bermusuhan. Oke, lanjut. Iman kepada kitab-kitab Allah kita ya. Yang video tadi udah ngerti semuanya? Ngerti? Ngerti. Nanti kalau misalnya kurang jelas boleh dilihat lagi di rumah. Ada HP kan? Ada. Nanti boleh dipelajari lagi. Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan mengetahui apa itu iman kepada kitab-kitab Allah ya.
Silakan dibuka bukunya. Di situ ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah di halaman 34 ya. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau disebut dengan al-ikrar yang melahirkan sikap menerima. Sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Rukun iman ada berapa? Berarti yang percaya dengan kitab Allah itu rukun iman yang keberapa coba? 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada 4. Iman kepada kitab. 5. Iman kepada hari. 6. Iman kepada qada dan qadar. Berarti iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang keberapa, Dodi? Rukun iman yang ke? Benar? Kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Hebat. Jangan lupa lagi, Azmi, iman kepada kitab Allah, iman keberapa? Rukun iman yang keberapa? 4. Yang lain, Fahrul, rukun iman yang keberapa? Iman kepada kitab-kitab Allah? 4, ya. Alhamdulillah, tahu semuanya. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan pelaksanaan rukun iman yang ke-4. Kalau rukun imannya ada berapa? Bentar. Jangan ada yang nggak bisa, kelas 8 rukun iman ada berapa? Balik lagi ke sekolah PAUD kalau ada yang nggak bisa ya. Kelas 3 bisa? Rukun iman ada berapa? 6. Jum, yang iman kepada kitab itu yang keberapa? Pada kitab-kitab Allah, rukun iman yang ke? Oke. Kalau iman kepada Allah, yang keberapa, Diki? Diki. Iman kepada Allah yang keberapa? Yang pertama, yang kedua apa, Rahmat? Iman kepada malaikat Allah. Coba yang iman ketiga. Apalah yang belum? Oh ya, Nur. Iman kepada siapa? Kepada Rasul. Herpia, rukun iman yang keempat apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, Linda, iman siapa? Hari kiamat. Akila, iman kepada kodo dan qadar. Akila cantik, Oktarina cantik, Fahrul ganteng, Azmi, Aldi hitam, si Hafiz putih, si Usup hidungnya mancung, si Fahrul hidungnya pesek misalnya. Itu semua adalah takdir dari Allah. Tapi ingat, yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Akila pinter misalnya, tapi dia suka nyingut. Misalnya ini, Rahmat nih boleh jadi ketua kelas, jadi pemimpin OSIS, tapi dia belajarnya kurang. Misalnya ini contoh ya, Hafiz bisa ngaji, lancar baca Quran, tapi dia galak ngantuk di kelas. Nah, misalnya, berarti setiap orang ini punya apa? Punya kelebihan, punya kekurangan. Nah ya,
Itulah yang namanya hidup. Yakin kamu dengan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi? Dengan meyakini kitab ini berarti kita mengakui kekuasaan dan rahmat Allah, bukan rahmat Nasaputra ya, rahmat Allah. Oke? Kamu belajar Al-Quran dari kecil, apa udah besar, apa dari PAUD dulu? Quran itu menggunakan bahasa apa? Arab Quran itu, bukan bahasa Komering. Kalau tahu bisa bacanya, belum tentu bisa artinya. Nah, jadi dalam membaca pertama sekali dalam memahami Al-Quran adalah membaca. Kalau bisa membaca Al-Quran, mudah-mudahan bisa memahami isinya. Tapi kalau nggak bisa baca Quran, zong. Kenapa? Karena ilmu segala suatu hukum itu ada di dalam Al-Quran. Lanjut. Kedudukan dan fungsi Al-Quran. Nama-nama kitab tadi udah hafal kan? Udah bisa? Coba ulangi dulu. Apa ya? Dwi. Ulangi dulu nama-nama kitab tadi. Ya. Zabur. Dan ada yang namanya suhuf. Apa suhuf? Apa itu? Suhuf Musa dan itu diturunkan kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Nah, sekarang kita lihat kedudukan dan fungsi Al-Quran. Yang kitab sebelum Al-Quran tadi ada berapa? Yang sebelum Al-Quran tadi ada berapa? Zabur, Injil. Nah, pernah lihatnya? Pernah lihatnya? Pernah lihatnya? Belum. Oke, sekarang yang kitab kita kenal dan kita bisa bacanya apa namanya? Al-Quran. Sekarang kita mau belajar dulu kedudukan dan fungsi Al-Quran itu apa sih sebenarnya? Ibu tahu, kalian tahu semua kan? Kalau Al-Quran tuh isinya berapa juznya? 30. Berapa juznya? 30. Suratnya berapa? 114. Ayatnya 6.666 ayat. Dari 114 surat itu berapa yang dihafalin? Ayo, berapa yang hafal surat di Al-Quran? 3, 5, 10. Hafal Bu, Al-Ikhlas. Pasti suruh maju Al-Ikhlas apa yo? Apa pertamanya? Al-Ikhlas. Apa di pertamanya di Al-Ikhlas di. Kuat kok. Yang baca yang benar coba surat Al-Ikhlas. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Ada nggak kelas 82 yang nggak hafal surat Al-Ikhlas? Tidak. Hafal semuanya? Harus hafal. Nggak boleh nggak hafal. Al-Fatihah berapa ayatnya? 7. Ayat pertama apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Pintar. Kalau ada yang nggak bisa surat Al-Fatihah, ibu balik ke sekolah PAUD. Mau? Tidak mau. Karena apa? Surat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Kalau nggak bisa baca Fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Oke, coba semuanya baca dulu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Al-Quran bukanlah sekedar buku bacaan. Ia adalah pedoman hidup yang sempurna bagi umat Islam. Apa fungsinya? Yang pertama, al-huda, petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi siapa? Manusia. Al-Quran membimbing manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kalau pingin selamat, yang menjadi petunjuk hidup bukan HP. Ya, yang menjadi petunjuk hidup bukan TikTok. Jangan sering-sering buka IG. Yang sering dibuka, yang sering dibaca adalah Al-Quran. Pang nanya nih, sehari berapa kali dibuka Qurannya? Ya, berapa kali sehari semalam buka Quran? Bangun tidur buka apa? Bangun tidur buka apa? HP. Bangun tidur pulang sekolah buka apa? Buka tutup nasi, ongan, wajar manusia. Tapi dibalik seperti itu, pagi, siang, sore, malam, masa iya sih nggak sempat buka Quran? Sempat nggak? Sempat. Harus disempatin. Kenapa? Yang pertama sekali Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Petunjuk tahu, Diki? Tahu. Pintar. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 2 dong. Ayat satunya apa? Alif Lam Mim. Alhamdulillah, hafal Al-Baqarah ayat 1. Pintar. Apa tadi? Rizky Padla ayat 1 Al-Baqarah tadi apa? Pintar, good. Yang keduanya dibuka halaman 43. Di situ ada sebagai pengamalan Al-Quran dalam kehidupan. Dibaca dulu semuanya surah Al-Baqarah dari ayat 2 sampai 4. Ibu bangga sama kalian. Ternyata apal. Surat Al-Baqarah tuh yang ayat pertama tuh bunyinya Alif Lam Mim. Alhamdulillah, berarti pernah buka Quran, pernah kan? Nah, oke, kita baca dulu yang Al-Baqarah 2 sampai 4. A'u dulu.
Hafiz diulangi, Muhammad Hafiz dari Dzalikal kita tadi. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. Coba Akila artinya. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada karena padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salah dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Itu surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 2 sampai 4. Bisa nggak diapalin seminggu? Insya Allah bisa. Jadi sekarang hari Rabu depan nanti satu-satu apalin surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Mudah kan? Itu bukti bahwa Al-Quran itu sebagai Al-Huda. Apa artinya? Petunjuk. Al-Quran membimbing manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, Al-Furqan. Apa Pak Cak Kitana? Kalau Al-Furqan itu artinya pembeda, bedako. Al-Quran membedakan antara yang benar dan yang salah. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Fungsi Al-Quran tadi? Al-Huda. Sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Quran. Sebagai pembeda. Membedakan antara yang benar dan yang salah. Kalian bisa kan baca Quran? Bisa. Kalian bisa membedakan warna merah dengan putih? Bisa. Bisa membedakan duit 1.000 dengan 2.000? Nomor 1 kalau duit. Tidur, bangun, Pas dilihatnya ada duit merah. Oh, berangkat ya. Pas mau sekolah, bangunlah, udah siang ini nih, salat subuh, kata ibu kita tadi. Wah, mak duit mak untuk sekolah. Belum melek matanya itu. Udah nanya duit duluan. Bangun tidur, langsung apa kamu? Bangun tidur, langsung ngapain? Mandi. Jangan lupa sholat subuh. Berapa rakaat? 2. Ada yang nggak sholat pagi tadi? Ada yang nggak sholat pagi tadi? Sholat semuanya? Sholat. Alhamdulillah. Kecuali yang halangan. Ada laki-laki yang halangan? Kalau laki-laki halangan 10 tahun yang akan datang hamil, please. Dia akan melahirkan. Fahrul, ngapain mak sholat? Bangun tidur tadi. Halangan, Bu. Bisa-bisa berubah bentuk nanti dia. Ya. Kalau perempuan nggak sholat, apa Jum nggak sholat Jum? Halangan, Bu. Herpiang apa nggak sholat? Belum mandi, Bu. Dahlia apa nggak sholat? Bangun kesiangan. Hal-hal kebiasaan seperti itu untuk masa yang akan datang, stop dulu. Berhenti dulu. Ingat, bangun tidur jam 5, jam 4, jam 5:30, jadilah asal masih ada waktu untuk sholat subuh, laksanakan sholat subuh. Berapa rakaat sih cuma? 2. Lama mana? Dengan mandi, dengan main HP, dengan nonton TikTok berjam-jam, lama mana? Nonton HP.
Sholat itu paling lama 5 menit, nggak nyampe. Apalagi yang sholatnya sekilat petir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah. Nah, ya itu apa namanya, belajar dari sekarang. Beneri sholat kita yang sudah benar untuk lebih dibeneri lagi. Jelas? Fungsi Al-Quran yang pertama tadi? Yang pertama tadi apa? Al-Huda. Yang kedua? Al-Furqan. Nah sekarang yang ketiga, apa fungsi Al-Quran itu? Penyembuh. Asyifa. Oh, penyembuh loh Syifa. Ada kan kelas kita namanya Syifa? Ada. Berarti dia bisa jadi apa? Jadi obat. Kalau kamu nggak punya duit, minta sama Syifa. Lanjut. Ulangi dulu. Fungsi Al-Quran yang pertama tadi, 1 Al-Huda, 2 Al-Furqan. Sekarang yang ketiga Asyifa. Ada yang cinta dengan Syifa? Syifa klasika. Kalau Syifa itu bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya penyembuh. Jadi kalau kamu sekolah nggak baduit, minta duitnya sama Syifa. Ya. Jadi kan dia bendahara kan? Pegang duit kita kan? Oke, sekarang apa sih hubungannya Al-Quran dengan obat itu? Kamu yakin nggak? Kamu percaya nggak kalau Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat? Percaya. Yakin? Yakin. Contohnya coba. Kalau lagi pening kepala, makan apa kamu? Makan apa? Sembuh nggak? Nah, sekarang obat bagi penyakit hati. Kalau lagi ditinggal sama kasihnya, ini sakit hati dengan siapa? Dengan ibunya, nggak boleh sakit hati dengan orang tua. Obat Al-Quran itu bagi penyakit hati seperti dengki, iri, sombong, ilagak ma'wah, sombong, motor naholo ma'wah, sombong, sering kan? Rahmat, duitnya nampun mak, tunggutina, tangi, mati tinggal nggak? Tinggal semuanya. Wajah ganteng, wajah cantik, tinggal nggak? Tinggal. Apalagi wajahnya ya. Nah, jadi Quran itu bisa diibadikan sebagai obat hati. Pas kita lagi bersedih, perginya kemana? Kalau lagi sedih, perginya kemana? Nadeku bu, tangi. Bu ombeku bu, kilo duit. Ombena harga mati. Percaya kamu? Percaya nggak? Percaya dong. Kalau kamu lagi sakit hati, lagi poning bulu, sakit kepala, bersedih, berduka, baliknya kemana? Al-Quran. Baca. Nanti hati kita akan merasa hilang rasa sedih itu, hilang rasa duka itu dengan kita membaca Al-Quran. Yang sombong tadi jadi hilang. Apa sih yang disombongin tar? Kita nih mau mati nggak? Mati. Diki mati nggak? Mati. Tapi jangan dulu sekarang Ki. Jadi sarjana dulu, ya nggak? Sekolah dulu, punya istri dulu, ya sob. Beli mobil dulu, Rahmat, Fahrul, semuanya punya cita-cita yang tinggi kan? Pingin apa? Jadi orang sukses. Rahmat, kalau kita banyak duit, nggak usah takut-takut. Perempuan deket semua dengan kita. Tapi Dodi, man kita nggak punya duit, ada nggak yang mau dengan kita? Nggak ada. Makanya dari sekarang kita harus mempelajari, membaca, memahami apa itu Al-Quran.
Jelas semuanya? Ada berapa fungsi Al-Quran tadi? Satu apa? Usop? Apa? Fungsi Al-Quran yang pertama. Ayo, satu sebagai. Oke. Bener nggak? Nah, Al-Huda bahasa Indonesianya apa? Petunjuk. Coba baca dulu yang nomor 1, Fahrul. Fungsi utama Al-Quran. 1. Terus membimbing manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. nomor 2 sebelahnya, sebelah Farul. Nomor 2. Al-Quran membedakan antara yang benar hak dan yang Salah. Nomor 3 Rahmat. Asyifa atau penyembuh. Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati seperti iri dan dengki dan sombong. Iri, dengki, sombong. Gonok mak enak. Gonok. Iri, dengki, sombong. Udah cantik nggak, duit nggak ada, sombong. Man ada yang disombongin bangi. Oh belagak ya, wajar sombong. Sekolah naik mobil, kawannya belum ada yang naik mobil. Cuma kawanku tuh dari Sukarame naik mobil semua. Makanya hidup di dunia ini nggak boleh sombong. 1, 2, 3, ngerti semuanya? Ngerti. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Dari keterangan Ibu, 1, 2, 3, sebelum Ibu bagikan LKPD, yang mau nanya boleh, silakan. Bu, kalau baca Quran nggak wudhu, boleh nggak? Ayo, kalau kalian nggak ada yang nanya, aku yang nanya. Ada pertanyaan? Jelas semuanya? Oke. Aku yang nanya ya. Kalau kita mau baca Quran nih, tapi belum wudhu, pulang sekolah, apa dari main, apa dari mana aja, datang-datang buka Quran dibaca. Kira-kira menurut kalian ini ya, boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kotor. Sebelum kita baca Quran, kita harus dalam keadaan orang lagi halangan atau head, boleh nggak pegang Quran? Apalagi membaca. Megang aja nggak boleh ya. Untuk perempuan-perempuan yang lagi halangan, megang aja nggak boleh. Apalagi membaca. Bu, kalau laki-laki nggak ada halangannya. Asal bersih, asal udah bersuci, ngambil wudhu, baca dan pegang dan baca Al-Quran tiap hari. Bangi sebenarnya jadi laki-laki. Ya, kalau nanti pas sudah punya istri, kamu sholat Jumat, yang laki-laki itu istrinya kita yang di rumah dapat pahalanya loh. Walaupun yang ngerjain sholat Jumatnya itu suami. Itulah kelebihan laki-laki dengan perempuan. Ya, terus yang kedua, ini. Kalau lagi berhadas, misalnya kita nih ya, kebenaran nih. Lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus berhadas kita. Apa tindakanmu? Kayak lagi baca Quran nih. Terus berhadas. Apa? Ditaruh dulu, berhenti, apa diteruskan? Ditaruh dulu, berhenti dulu, terus kita ngambil wudhu lagi, baru dibaca lagi. Ngerti semuanya? Ngerti. Ada pertanyaan? Kita hafalin dulu yang nama-nama kitab tadi. Tepuk kitab-kitab Allah. Zabur, Nabi Daud, Taurat,
sekarang yang perempuan diam dulu. Aku nak tepuk kitab dengan laki-laki dulu ya. Nah, yang merasa laki-laki tepuk, yang perempuan diam dulu. Tepuk kitab Allah. Zabur, Nabi Daud, Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa, Al-Quran, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Nih suara laki-laki. Yuk suara perempuan. Nah, tepuk kitab Allah. Zabur, Nabi Daud, Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa, Al-Quran, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Kuat mana? Perempuan. Kenapa? Karena jumlahnya mereka lebih banyak. Akor? Bener nggak? Sekali lagi, tepuk kitab Allah. Zabur, Nabi Daud, Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa, Al-Quran, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Good. Terima kasih. Kita lanjut ke lembar kerja berkelompok ya. Ibu bagikan. Ini nanti ditulis kelasnya, kelompoknya siapa aja. Gawe bersama-sama. Ya. Namanya apa? 1, 2, 3, 6 gitu. Oh, kelompoknya nanti Ibu bagi dulu. Udah kebagian semua? Kelompoknya dari ini. Tadi nama-nama kitab tadi ada berapa? 4. Oke. Ini karena kita nih 5, jadi suhuf satunya ya. Oke. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Biar nggak lupa, sesuaikan dengan nama-nama kitab kita. Kelompok Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Yang kelima, suhuf Nabi Musa dan Ibrahim. Tulis saja kelompok suhuf. Ada anggotanya yang namanya Usub. Masuk gak? Masuk. Dah, dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 15 menit. 15 menit dimulai dari sekarang. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa. Boleh berdiskusi. Nanti ada perwakilan kelompok yang maju ya. Diisi sesuai dengan pertanyaannya. Ada masalah, ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya. Aku nanti ke depan presentasi. Diisi, lihat ada yang nyari, ada yang nulis ya. Nama kelompoknya dimasuki semua. Pas kan 66 itu 2, 3, 6. Ada yang 5 nggak apa-apa. Nah bener lah Saprianto ikut itu jadi 6. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Sebutkan kitab tadi.
Ada yang nyari, ada yang nulis ya. Biar waktu 15 itu cukup untuk mengerjakan berapa soalnya itu? 3 kan? 3 soalnya. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Apa artinya iman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Ada yang tadi. Nama-nama sudah. Ini kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala adalah oh iya oh iya jangan Iya. Masuk itu. Kita kan ngerjain LKPD 15 menit. Ada yang nulis, ada yang nyari. Bisa Dedi? Yang tadi, yang udah itu. Bisa Suhub anggotanya Usop? Bisa? Ada yang nulis, ada yang nyari, ada yang tadi sekarang ini naruh ya. Ini kepalanya lalu 10. Dibaca dulu, udahnya. Bisa iman kepada kitab Allah? Bisa kan? Kerja ini ya? Apa dulu yang lain? Waktunya lama, 15 menit ya. Berarti satu soal 5 menit itu. 3 kan soalnya. Nanti lanjut studi kasus. yang berbola bisa berbola. Ada di Nah, yang penting 4. Tapi Al-Quran yang terakhir. Oh, jangan taruh di depan ya. Salah kalau Al-Quran karena posisinya turunnya terakhir. Yang nomor 1 tadi udah belum bisa. Bacain. Oh, Nabi siapa? Jangan kebalik ya. Pada Nabi siapa? Cari jawabannya. Apa? Al-Quran sudah berdepan hidup selesai Al-Quran aja. Kenapa Al-Quran sudah berdepan hidup? Al-Quran aja lah. Kalau udah ada pedoman hidup kan? Siapa dapat? Yang di ini tadi yang zalikal kita tadi. Kitab Al-Quran ini. Itu di kasur. Pilih kan ini salah satu, pilih salah satu aja. Nanti presentasinya senipa, Bu. Yang mana? Presentasinya kan presentasi. Oh, nanti maju per kelompok. Senipa, Bu. Dibaca. Dibaca? Assalamualaikum, Pak. Oh, kami dari kelompok Kami dari kelompok 2, 3. Anggota kelompok kami bernama Cawko. Terus jawabannya. Lalu Cawko soalnya kan. Jadi soalnya baru. Aduh, soalnya Cawko tak jawab, soalnya jawab. Sila dulu. Ini yang B milih. Kalau 1 sampai 3 udah selesai, di situ yang bagian P, pilih salah satu kasus di bawah ini. Lalu diskusikan untuk mendapatkan solusi yang tepat. Itu kan kasusnya ada berapa? 3 kan ya? Jadi pilih salah satu aja. Gak usah dikerjain semua. Pilih salah satu kasus di bawah ini. Kalau udah 1 sampai 3 selesai, kerjakan yang bagian B. Ya. Apa?
yang ada 3 itu. 3 apa? Di rangkuman kayaknya ada. Di intisan. Nah. Nyari lagi. Orang mukanya menampilkan akhlak yang mulia. Kalau udah selesai 1 sampai 3 baru yang bagian B ya. Pilih salah satu aja. Ada yang nyari, ada yang kan? Ya. Bisa kan? Dipahami dulu pertanyaannya ya, baru diisi. Kalau ada yang kesulitan, boleh bertanya ya. Jangan diem aja. Kalau dia mengapa, pertanyaannya jawabannya apa? Karena. Oke, lanjut. Pintar. Semuanya kerja ya. Ini untuk apa? Kerjasama, keaktifan, penilaian sikap ya. Siapkan nanti kalau udah selesai perwakilan setiap kelompok ya. Yang bagian B bisa cara ngisinya? Yang bagian B
Halo? Bisa ngisinya yang bagian B? Bisa. Pilih salah satu kasus. Udah itu bagaimana cara penyelesaiannya. Salah satu aja ya. Itu kan ada 3 kasusnya. Pilih salah satu aja di setiap kelompok. Kan kalian kan nggak tahu kan kelompok ini milih apa. Pas maju kok sama Bu. Ya nggak apa-apa. Boleh ya. Kan nggak saling tahu ini nih. Ya. Pokoknya milih satu aja yang 3 itu. Apa? Hah? Hah? Mengapa Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup? Tulis aja, nggak apa-apa, nggak usah persis yang itu, nggak apa-apa. Kalau kita berpedoman dengan Al-Quran, insya Allah selamat dunia akhirat. Udah. Jangan dipikirin susah. Biar lanjut ke yang bagian B. Ya. Apa? Nggak apa-apa, asal masih cukup di situ. Cari yang solusi studi kasusnya, dibacain kilas. Kasusnya yang mau dipilih apa? Yang 3 itu bacain sama kawannya. Nanti kamu milih 1. Hafiz udah 1, 2, 3 selesai. Nah, kalau udah selesai ini, nanti Hafiz bacakan sama kawannya yang kasusnya itu apa aja. Nah, ayo kawan-kawan kita milih yang mana, gitu kan? Yang dari 1, 2, 3 itu ada kisah itu. Yang paling senang di hatimu tuh yang mana? Terus cari solusi penyelesaiannya. Nah, itu boleh dibacakan sama kawannya. Udah selesai? Cukup? 1, 2, 3. Yang mana susah? Apa tuh? Mengapa? Mengapa Al-Quran kan karena. Kalau dia mengapa itu bacaan jawabannya karena. Kenapa kita harus berpedoman dengan Al-Quran? Agar apa? Supaya kenapa? Karena Al-Quran itu sebagai apa? Kenapa kita harus berpedoman dengan Al-Quran? Nah udahnya Rahmat, yang bagian B itu kamu bacain sama kawannya yang 3 kasus itu. Kelompokmu milih yang mana? 1, 2, 3 itu. Baru cari penyelesaiannya. Ngerti yang B? Bacain dulu lah seri sama kawan-kawannya. Ini ada 3 kasus. Kita milih yang mana? Iya. Tahan lagi. Nanti itu masuk di video. Keluar masuk aslinya ini. Masih tahan nggak? Masih tahan kok. Kok lagi. Enggak penutupan kita udah ini. Entah penutupan ini. Istilah dulu. Yang mana lagi dulu? Dari dalam kota sini, kan agak maju nanti. Yang mana? Mengapa Al-Quran disebut sebagai hidup? Karena kalau kita berpegang dengan Al-Quran, kita akan selamat dunia akhirat. Kamu jadi berani bukan? Nah, kamu milih yang mana kasusnya nih? Indah, bacain dulu kasusnya itu. Nanti milih yang mana? Itu ada 3 kasusnya itu. Pilih 1 aja. Ya, nah bacain sama kawannya, nggak apa-apa kuat-kuat nggak apa-apa, biar didengar Hafiz. Milih mana nanti? Kasus yang 3 itu. Hah? Terus, isi milih kasus yang mana? Ragu, karena tangguh. Nah, milihlah yang mudah. Nah, milihlah kasus 1. Solusi ya. Biasa berteman boleh dengan beda agama kan? Nggak ada pelanggarannya dalam agama. Kalau kamu milih yang mana? Karena di dalam Al-Quran juga diajarkan agar saling toleran antar umat agama. Di kawannya tadi udah dibacain. Satu, pilih nomor 1 ya. Sepakat sudah.
Tidak ada kesalahpahaman antara sekelompok orang beragama berbeda mengenai terkait ibadah yang bukan Nah, baca dulu, milih udahnya. Udah milih apa kelompok ini kasusnya? Oh, baru nomor 3. Yang lain tuh, itu apa? Pilih kasusnya yang mana? Nanti dibikin coret-coretan dulu di kertas, baru dimasukin di LKPD. Udah ada bisa yang nentuin kasus? Kita udah mau presentase. Yang udah nemuin kasus dulu. 1 itu 3 itu milih. Bacain dulu Pi sama kawannya, nanti milihnya. Nah, apa? Milih yang mana kamu yang senang? Yang kasusnya itu. 15 menit sudah berlalu. Nanti sambil yang kelompok lain belum selesai, sambil diterusin, kita udah ada yang selesai belum kasusnya? Kelompok Siva sedikit lagi ya. Berarti kita nanti diwakili kelompok 3 ya, yang presentase ke depan. Nanti kalau kalian mau nanya boleh, mau mendangkal boleh, kalian nggak setuju juga boleh. Yang belum selesai diterusin, yang tadi kasusnya itu. Milih yang 3, milih 1 aja. Apa? Berarti jangan semakin asal juga sama perwakilan juga. Isinya bingung perwakilan sih. Isi tapi ya. Isi mana kayak Isi Pak. Isi dilanjutkan. Kamu milih dulu yang 3 itu milih mana? 2 gitu ya. 2 unin. 2 ya sudah 2. Pakat 2. Ayo maju. Orang 2 apa 1 perwakilan? Nanti yang lain boleh ini ya. Ayo waktunya udah mau habis. 1, 2, 3, 4, 5 perwakilan kita kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Salah 1 maju ke depan. Kamu aja. Kamu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan kelompok 3 untuk memberikan presentasi kami. Nama kelompok kami ada Santiago, saya adalah Muda, Siti Aulia, Putri Nurbaiti, Nur Aisyah, Alfana. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang diturunkan kepada para rasulnya.
Sebutkan sifat-sifat Allah yang diwajibkan kita ketahui beserta Rasul penerimanya. Kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihi wasallam, kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihi wasallam, kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihi wasallam, kitab Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup? Kalau kita berpedoman dengan Allah, kita selamanya Al-Quran. Satu, nanti dulu. 1, 2, 3, kira-kira benar gak? Jawaban dari kelompok 3. Jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3. Benar apa enggak? Benar. Benar apa enggak? Benar. Oke, kalau benar lanjut. Kita dengarkan kasus dari kelompok mereka. Kami akan memberikan solusi untuk kasus 1. Seorang remaja muslim ragu berteman dengan teman non-muslim karena takut dianggap melanggar agama. Kami memberikan solusi. Di dalam setiap agama dianjurkan untuk saling menghargai dan toleransi. Kita boleh berteman dengan siapapun meski kita berbeda agama, contohnya agama Islam. Di dalam kitab Al-Quran dianjurkan untuk bertoleransi. Setuju? Setuju. Kasih upload dulu untuk dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jelas kira-kira jawaban dari perwakilan kelompok 3 tadi? Apa namanya, sebelum pelajaran kita akhiri ya, kita ambil dulu kesimpulan dulu. Ada yang mau nambahi pertanyaan jawaban dari kelompok 3 tadi? Udah setuju semuanya? Nanti yang kurang jelas boleh dipelajari lagi di rumah. Yang penting intinya pembelajaran kita pada hari ini bahwa kita harus meyakini kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, tetapi juga mengimani dan mengamalkan ajarannya. Ya, ingat kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, meyakini kitab-kitab Allah bukan hanya sekedar mengetahui keberadaannya, tetapi mengimani dan mengamalkan ajarannya. Ini adalah salah satu rukun iman yang fundamental dalam Islam. Tujuan dari keyakinan ini adalah membentuk pribadi yang soleh dan berakhlak mulia, sehingga mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan baik, khususnya Al-Quran yang diwahyukan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Apa tadi yang sebelum Al-Quran tadi? Zabur, Taurat, Injil. Baru Al-Quran adalah sebagai penyempurnanya, serta menjadi petunjuk universal bagi seluruh umat manusia. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjut di materi bab 3. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa mendapatkan hasil, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Sebelum diakhiri, sama-sama kita berdoa dulu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang padat, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Ingat, hafalin surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4.
Sekian dulu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih semuanya.